Halo semuanya. Oke. Halo guys, general reading ya. Ini pembacaan energi banyak orang general. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung aja kita lihat ya. Prediksi 7 hari ke depan dari tanggal 6 sampai 12 Januari 2025 ya. 7 hari ke depan dari tanggal 6 sampai 12 Januari 2025. Oke. Tada. Aku ngerasa ya. 7 hari ke depan. Sebenarnya mungkin ada aja nanti ya. Ada aja nanti kebahagiaan. Ada aja nanti sukacita gitu, bikin kamu bahagia. Tapi kamu bisa juga bingung. Kamu bisa juga bimbang gitu. Contohnya, nanti si ini mendekatimu, si itu mendekatimu. Wah, bingung deh. Sebenarnya bahagia, happy, tapi bingung ya. Misalnya orang masa lalu datang, orang baru datang. Nah, bahagia sih, tapi bingung. Terus si ini suka sama kamu, si itu suka sama kamu. Wah, bahagia, tapi ambiar. Ya gitu sih. Ngerti nggak? Ya, beginilah hidup ya. Ada aja pilihan. Jadi tentukanlah. Sama kayak gini juga. Nanti ada sumber rezeki dari sini, ada juga dari sana. Ya pilih. Ada nanti tawaran dari sini, ada nanti tawaran dari situ. Ya harus pintar-pintar atau bijak lah memilih ya. Pilihlah, pilihlah aku. Ya pilihlah yang terbaik. Ya terserah siapa, terserah apa gitu. Oke. Ada kelimpahan yang tidak terbatas nantinya. Bagus ya. Aku lihat beberapa nih yang berusaha, kerja keras, kreatif, inovatif, pokoknya yang keras banget lah, berusaha, bekerja, kreatif. Ini rezekimu banyak loh nanti. Rezekimu besar nanti 7 hari ke depan. Ya, 7 hari ke depan. Maaf berisik ya. Jadi aku ngerasain kayak gitu. Buat kalian-kalian yang ini jor-joran sama kerjaan, yang benar-benar apa ya, kerja keras banget, ya rezekinya ngalir banget 7 hari ke depan. Berlimpah gitu aku lihat. Terus 7 hari ke depan kamu butuh ketenangan sih. Makanya apa-apa tuh kalau mau bicara, mau bertindak, mengambil keputusan, tenang dulu, relax dulu, netral dulu. Ya supaya enggak salah langkah. Itu sih. Jangan bertindak saat lagi sedih. Jangan bertindak saat lagi senang, ya. Jangan bikin keputusan saat lagi bahagia. Jangan bikin keputusan saat lagi sedih. Pokoknya lagi netral lah, supaya bijak gitu ya.
Jadi harus tenang supaya bijak, harus rileks supaya bijak gitu. Wah, oke. 7 hari ke depan ini disuruh ini ya. Jangan lupa konsumsi yang berserat, ya. Jangan lupa mengkonsumsi yang berserat, buah-buahan, sayur-sayuran, ya, supaya lancar pencernaan. Atau ya supaya pencernaan stabil gitu, ya. Oke. 7 hari ke depan, hati-hati dengan yang kamu dengar ya. Dengar musik, dengar lagu, hati-hati guys ya. Mungkin lebih kayak difilter aja, disaring gitu. Mana musik bikin semangat, mana musik bikin happy, mana musik bikin bahagia gitu. Ya pilih-pilih aja sih, hidup ini pilihan. Ya, kayaknya musik, lagu ini menentukan mood sih, menentukan mood kamu. Ada kayak gini, ada seperti ini ya. Konteks pertama nih, ada yang denger lagu happy, lagu bahagia, ya ikutan bahagia, ada begitu. Ada denger lagu sedih, ya ikutan sedih, jadi galau, ada begitu. Ada juga konteks kedua, ingin menikmati perasaan itu, jadi menikmati lagu atau musik itu. Contohnya, saya lagi galau, saya mau menikmati kegalauan ini. Saya lagi galau nih ya, bagaimana menikmati galau-galau ini? Ya dengar lagu galau, karena ingin menikmati galau. Nah, sebenarnya kayak gitu ya terserah aja, yang penting nggak merugikan siapapun. Ya kan, itu urusan elu ya. Urusan masing-masing. Jadi sesuaikan aja, tergantung mental kita, tergantung energi kita. Kalau energi kita kayak suka ke distract, suka kepengaruh ya, misalnya dengar lagu bahagia bisa bikin bahagia, ya bagus. Tapi kalau dengar lagu sedih bikin sedih tuh gimana ya. Tapi kalau misalnya kita kayak mau menikmati kegalauan terus dengar lagu galau, ya udah gitu ya, terserah aja sih. Oke. Kemudian aku lihat 7 hari ke depan ya, kamu ini bisa melakukan atau mengerjakan lebih dari satu kegiatan, lebih dari satu kerjaan ya. Contohnya, ada kerjaan atau kegiatan non spiritual tapi ada yang spiritual, jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya, gitu. Kayak apa ya, kamu dituntut melakukan sesuatu, melakukan kegiatan dari sisi spiritual juga ya. Misalnya kayak apa ya, kita bekerja di suatu bidang, nah kita kayak dituntut ada juga apa ya, kita kerjakan yang benar-benar ada sisi spiritualnya gitu. Jadi kita tetap kerja formal, tapi ada juga kita lakukan hal-hal yang non formal gitu, kayak spiritual ya. Itu sih, kayak ada pesan semesta seperti itu. Contoh spesifiknya lagi ya, contoh spesifik nih, kita ngerjain sesuatu atau kita mengusahakan sesuatu sehari-hari. Nah, semesta mau, Tuhan mau ya, kita lakukan juga kegiatan, kita berbuat sesuatu yang arahnya ke spiritual ya. Entah membantu orang, memberikan pencerahan, memberikan nasihat, memberikan saran atau apa salahnya gitu ya. Jadi kamu kerja untuk dunia, kerja juga untuk
semesta, untuk Tuhan, untuk akhirat gitu ya. Ya itu sih. Oke. Terus aku lihat ya, kamu ini sebenarnya jiwa yang dirindukan seseorang. Cie, siapa ini ya? Iya nih. Kamu ini jiwa yang dirindukan seseorang atau dirindukan beberapa orang. Jadi ya ada sih merindukanmu. Kayaknya 7 hari ke depan nanti ada energi seseorang masuk ke kamu. 7 hari ke depan ada nanti energi mereka menggerogoti kamu, atau entah siapa nanti masuk ke mimpimu, entah siapa nanti masuk ke intuisimu gitu. Jadi ada nanti muncul gitu di intuisi, di mimpi, di firasatmu, karena energi mereka, energi dia mikirin kamu gitu ya, merindukanmu lah. Oke. Terus ini ya, 7 hari ke depan hati-hati dengan candu. Hati-hati dengan kecanduan. Kecanduan itu ketergantungan, itu kemelekatan, ya kan? Jadi hati-hati. Kayak misalnya kita kerja, nah kalau terlalu gila kerja gimana? Jangan kecanduan kerja ya. Artinya kerja itu boleh banget ya, berusaha boleh, tapi kalau udah candu banget kerja, dikit-dikit kerja, dikit-dikit capek, ya kasihan si badan kita, ya kasihan diri kita gitu. Terus jangan candu sama seseorang ya, jangan dia aja. Kayak dia aja manusia. Atau apa ya, jangan candu lah. Hati-hati candu gitu sama hal-hal negatif ya. Misalnya candu sama manis-manis, candu candu apa ya, candu yang toksik gitu, hati-hati ya. Itu sih. Oke. Dan aku lihat ini ada beberapa masih mau batasi diri ya. Ada beberapa masih mau bikin batasan. Ya nggak apa-apa sih. Selagi masih wajar, masih normal, ya nggak apa-apa. Tapi jangan heran juga ya kalau ada orang-orang yang batasi diri juga ya. Misalnya gini, waktu kamu batasi diri, waktu kamu menutup diri, kamu tahu kan itu kenapa ya. Nah, kalau ada orang menutup diri juga, jangan heran ya kan. Maksudnya, jadi kalau ada seseorang menutup diri juga, kalau ada nanti mereka menutup diri dari kamu, ya udah maklumi aja gitu ya. Mungkin mereka maunya menyendiri dulu, mungkin seseorang mau menutup diri dulu, ya biarin gitu ya. Jadi perspektif atau cara pandangmu ya harus luas gitu ya. Jadi jangan heran kenapa ya si itu kok diem, si itu menjauh, tertutup gitu. Ya udah, mungkin ada masalah ya. Kenapa ya si ini si itu pasif? Ya udah, mungkin ada sesuatu, ada dipikirkan, ada masalah atau apa, ya kan? Oke. Oke. Aku lihat 7 hari ke depan apa ya? Kayak nanti ada hal-hal menguji kesabaran ya. Jadi apa-apa tuh jangan terlalu ambis ya. Apa-apa tuh jangan terlalu ambisi. Ya boleh aja punya target. Boleh sih punya target gitu. Cuma kayak jangan terlalu ambis, karena ada beberapa hal tertunda atau pelan-pelan atau masih harus sabar gitu ya. Oke.
Aku lihat, aku ngerasa ya, ini banyak energi-energi negatif di hidupmu atau di sekitarmu. Ini banyak energi toksik apa racun ya di hidupmu, di sekitarmu. Kamu diminta menjaga pola hidupmu ya. Jadi energi toksik itu ada terlihat mata, ada yang kasat mata, ya kan? Energi toksik atau racun itu ada yang terlihat, ada nggak terlihat, ya. Contoh yang terlihat, ya orang-orang negatif, makanan-makanan nggak sehat atau apa itu kan ya pokoknya itu racun lah, ya. Nah, kamunya harus hati-hati gitu. Terus kalau nggak terlihat gimana? Yang nggak terlihat ya kayak energi magic, energi toksik ya. Ya itu harus dihindari, harus ditangkis gitu ya, ditangkis lah energi-energi magic. Ditolak tuh energi magic dengan doa, ibadah. Pokoknya pola hidup yang positif lah, pola hidup yang bagus ya. Oke. Terus ya 7 hari ke depan banyak lah realistis ya. Realistis lah. Jangan apa-apa pakai perasaan terus. Jangan apa-apa baperan. Jangan dikit-dikit kasihan, dikit-dikit nggak tegaan. Kayak apa ya 7 hari ke depan disuruh pakai logika gitu sih, guys ya. Pakai logika, akal sehat ya. Kamu ini harus pintar, harus cerdas supaya nggak salah langkah, supaya nggak salah orang. salah orang, salah orang. Ya takutnya gitu. Terus 7 hari ke depan, ini ada seseorang atau beberapa orang nungguin kamu, ya. Ada menunggu kamu. Kamu kapan ya nggak cuek lagi sama saya? Kamu kapan ya nggak cuek lagi sama kita-kita? Kamu kapan ya cariin saya, temui saya gitu. Oke? Orang-orang yang bermasalah sama kamu, orang-orang yang ada drama dengan kamu, ini mikirin kamu loh sebenarnya. Beberapa memikirkan strategi, bagaimana ya mengambil hatimu. Kamu sombong sekali. kamu kamu tuh angkuh ya. Somsek ya, sombong sekali ya. Ya ada merasa gitu. Sulit sih menaklukkan hatimu, sulit menarik perhatianmu sekarang gitu. Oke, 7 hari ke depan walaupun ada rezeki tapi lebih hati-hati ya menggunakan uang. Aku ngerasa gitu. 7 hari ke depan ada aja rezeki, tapi kita nih ada yang hemat lah, ada yang irit lah, ada yang pelit lah, ada yang perhitungan. Ya ada sih aku lihatnya. Entah kamu, ada kita lebih perhitungan sama uang, walaupun ada uang. Ya harus ini ya, dikencengin nih pinggangnya. Apa ya istilahnya harus apa ya, ikat pinggang itu dikencengin, artinya dikencangin itu ya, pengeluaran itu harus dipersempit gitu. Pengeluaran uang ini harus dipersempit. Karena apa? Supaya nggak boros saja, supaya nggak gegabah ya. Soalnya kedepannya kita butuh uang lagi ya, kita butuh finansial lagi. Oke? Oke. Sekarang lihat lagi ya. Iya nih, 7 hari ke depan harus banyak tenang, relax ya.
Kalau grogi, nervous, dak dikduk, nanti takutnya ya urusan kita nggak kelar-kelar. Maksudnya gini, kita harus relax, harus tenang, harus ikhlas supaya urusan-urusan kita dilancarkan, ya, supaya yang dikerjakan itu lancar, gitu. Kamu diminta ikhlas gitu. Kalau kerja berusaha ikhlas saja, berbuat baik juga ya ikhlas gitu, supaya bisa menerima yang lebih bagus, bisa menerima yang lebih baik nanti. Nah, melepaskan. Jadi 7 hari ke depan jangan ada kemelekatan, ketergantungan, kecanduan. Wih, dikit-dikit healing. Dikit-dikit apa ya contohnya ya, misalnya belanja, dikit-dikit beli inilah itulah, yang manis-manis lah, yang imut-imut, cute-cute. Atau jangan candu lah sama yang negatif gitu kak, oke? Hargai energimu ya. Menghargai energi sama kayak menghargai uang. Jaga yang kamu punya ya. Jaga yang kamu punya. Kamu punya apa? Punya hati, punya harga diri, punya apa? Uang. Itu dijaga ya. Kita jaga hati, kita jaga harga diri, kita jaga uang, itu dijaga sih. Ya kayak gitu. Oke. Terus aku lihat ya. Kamu itu carilah tempat di mana kamu dihargai ya. Carilah tempat di mana dirimu dihargai, dihormati, diapresiasi. Ya diapresiasi gitu ya. Kalau enggak ya get out. Ada pesan kayak gitu. Kayak apa ya? Udah tahun 2025, jangan lagi lah diperlakukan semena-mena ya. Oke? Ini kamu diminta denger intuisi ya. Peka sama intuisi, peka sama firasatmu, peka sama kata hatimu. Itu kata hati nggak bohong. Jadi jangan denial, jangan menyangkal ya. Misalnya kalau ada feeling memang nggak enak, ya nggak enak gitu. Jadi jangan denial, jangan menyangkal. Kalau ada feeling ini ada ya kayak toxic gitu, ya udah jangan menyangkal, itu toxic, jadi nggak baik ya. Itu sih. Jadi tahu kan melepas. Hehehe. Oke. Jadi buatlah energimu lebih kreatif, lebih inovatif ya. Pintarlah mencari strategi. Pintar ini ya, mengubah hidup lah. Ya, memperbaiki hidup kita. Kalau kita nggak tahu apa-apa, ya belajar. Kalau kita belum tahu apa-apa, mbok ya belajar, ya. Ingin lebih pintar, belajar. Ingin lebih ahli, asah skill, ya. Ingin lebih jago, ya asah terus kemampuanmu. Ya itu. Atau belum menemukan tujuan, belum menemukan arah, ya apa ya, cari pengalaman gitu. Coba ini, coba itu sampai ketemu tujuanmu, sampai ketemu yang cocok sama kamu, ya. Aku rasa kayak gitu. Oke, maaf berisik ya. Ini ada huruf F, Z, A, P, W, S, B, C, O, N, H, T, K, J, Y, M, R, D. Oke. Kalau di kartunya ada Gemini, Virgo, Cancer, Leo. Oh, Libra ya. Oke.
Ada Gemini, Libra, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Scorpio. Ada Januari, Oktober, September, Juli, April, Agustus, Mei, dan November. Ya, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dadah.